Aku Sri Fatmasari dari kelas 10B. Tapi ini partnerku mana ya? Tunggu ya. Halo, aku Adelia Syafaqunisa. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate dan Tidore. Selamat menyaksikan. Bye. Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore, kehidupan politik di Pulau Maluku terdapat 4 kerajaan besar, yaitu Jailolo, Bacaan, Ternate, dan Tidore. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan besar yang menguasai persaingan perdagangan dibandingkan dengan yang lainnya. Dalam persaingannya, terlatih membentuk Uli Lima atau Persekutuan Lima yang terdiri dari Bacaan, Obser, Amdan, dan Ambon. Sedangkan Tidore membentuk Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan yang terdiri dari Jailolo, Makian, dan pulau-pulau kecil di Maluku sampai Irian. Pada tahun 1484, Raja Ternate ke-19 yaitu Sultan Zainal Abidin memeluk agama Islam. Setelah belajar di pesantren Giri di Gresik dekat Surabaya. Setelah Sultan Zainal Abidin mangkat pada tahun 1511, Ternate dikuasai Sultan Tabarji. Sultan Tabarji bergelar Sultan Sirullah. Pada tahun 1522, Ternate bersekutu dengan Portugis. Sultan memberi Portugis hak mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan cungkeh. Pada tahun 1529, Ternate berhasil mengalahkan Tidore dengan bantuan tentara Portugis. Pada tahun 1549, Hairun berkuasa semasa pemerintahannya Islam menyebar hingga ke Ambon. Awalnya, Sultan melakukan hubungan persahabatan dengan Portugis. Penandatanganan persahabatan pun dilaksanakan pada tahun 1565. Namun, karena sikap pasar gubernur Portugis yang bernama Tirto Al tidak membuat Sultan Hairun memutuskan untuk menyerang Portugis, dan yang Portugis di Ternate berhasil diduduki untuk sementara sebelum akhirnya dapat direbut kembali oleh Portugis. Setelah bala bantuan dari pasukan cadangan Portugis dari Malaka, perlawanan Sultan Hairun dapat dipadamkan oleh Portugis pada tahun 1570. Mereka menipu Sultan Hairun agar datang ke benteng Portugis. Sultan yang tidak menaruh curiga datang pada tanggal 28 Februari dan di sanalah ia ditikam oleh pengawal gubernur Portugis hingga wafat. Sultan Hairun digantikan oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1575. Benteng Portugis di Ternate dapat direbut oleh pasukan Ba'abullah. 2 tahun kemudian, Portugis bahkan benar-benar terusir dari Maluku. Kejayaan Ternate tercapai ketika pemerintahan Ba'abullah sekitar 80 pulau berhasil dikuasai oleh Ternate. Kehidupan ekonomi rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku sangat subur dengan hasil utamanya cengkeh dan pala. Keduanya merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Kehidupan sosial budaya kedatangan Portugis di Maluku tidak hanya untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, tetapi Portugis juga menyebarkan agama Katolik pada tahun 1534. Misionaris Katolik Franciscus Xavierus telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Selain itu, terdapat salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Mesir kuno di Ternate. Kemunduran sejak tahun 1555, VOC berhasil menduduki Ambon dan dari tempat inilah VOC menanamkan pengaruhnya di seluruh Maluku. Pada tahun 1660, Ternate akhirnya ditaklukkan benar-benar oleh VOC.
dong. Thank you guys sudah menonton video kita. Bye.